Artabanus pertama, juga dikenal sebagai Ardawan pertama, adalah seorang raja dari dinasti Arsakid yang memerintah Kekaisaran Partia pada akhir abad kedua sebelum Masehi, sekitar tahun 128 IGG 124. Sebelum Masehi, tanggal pastinya masih diperdebatkan. Ia merupakan salah satu penguasa penting dalam sejarah Partia, terutama karena masa pemerintahannya terjadi pada saat kekaisaran ini menghadapi berbagai tantangan besar, baik dari dalam maupun luar. Berikut adalah ikhtisar tentang sejarah panjang dan peran Artabanus pertama dalam sejarah. Kekaisaran Partia yang didirikan oleh Arsaces pertama sekitar tahun 247. Sebelum Masehi berkembang menjadi kekuatan besar yang menguasai sebagian besar wilayah Iran dan Asia Tengah. Pada masa pemerintahan Artabanus pertama, kekaisaran ini berada di bawah ancaman serius, baik dari suku-suku nomaden maupun dari kekaisaran Seleukid yang tersisa di barat. Artabanus pertama naik tahta setelah kematian pendahulunya, Phraates II. Kekuasaan Artabanus muncul di tengah situasi yang penuh ketidakstabilan. Phraates II sebelumnya tewas dalam pertempuran melawan suku nomaden dari Asia Tengah, yaitu Yuezhi dan Saka, Skythian. Artabanus mewarisi situasi yang sangat sulit, dengan ancaman internal dan eksternal yang terus meningkat. Artabanus pertama harus menghadapi serangan dari suku-suku nomaden yang bermigrasi ke wilayah Partia akibat tekanan dari suku Xiongnu di Asia Timur. Suku-suku ini, termasuk Yuezhi dan Saka, mencari wilayah baru untuk menetap dan menjadi ancaman besar bagi wilayah timur kekaisaran. Artabanus berusaha mempertahankan perbatasan timur Partia dari invasi suku-suku ini. Menurut beberapa sumber, ia tewas dalam pertempuran melawan suku nomaden, menunjukkan betapa beratnya tantangan yang dihadapinya dalam mempertahankan kekaisaran. Selain ancaman eksternal, Artabanus pertama juga menghadapi masalah internal. Kekaisaran Partia dikenal sebagai kerajaan dengan struktur kekuasaan yang terdesentralisasi. Banyak bangsawan dan penguasa daerah, satrap, memiliki kekuasaan besar dan seringkali bertindak secara independen. Artabanus berusaha menjaga stabilitas di antara para bangsawan ini, tetapi upayanya diperumit oleh tekanan dari luar. Tidak banyak catatan rinci tentang bagaimana ia menangani konflik internal ini, tetapi ketidakstabilan politik tetap menjadi tantangan besar selama pemerintahannya. Meskipun masa pemerintahan Artabanus pertama singkat dan berakhir tragis, ia tetap memainkan peran penting dalam mempertahankan integritas Kekaisaran Partia selama masa-masa sulit. Berikut adalah beberapa warisannya. Upaya Artabanus dalam melawan suku-suku nomaden, meskipun akhirnya gagal, membantu memperlambat laju serangan mereka ke wilayah inti kekaisaran. Dengan mempertahankan wilayah Partia dari serangan besar selama pemerintahannya, ia memberikan waktu bagi penggantinya untuk memperkuat kekuasaan mereka. Setelah kematian Artabanus pertama, ia digantikan oleh Mithridates II, yang dikenal sebagai salah satu penguasa terbesar dalam sejarah Partia. Mithridates II membawa kekaisaran ini ke puncak kejayaannya. Artabanus pertama diyakini meninggal dalam pertempuran melawan suku nomaden, yang menunjukkan dedikasinya sebagai seorang pemimpin militer. Namun, kematiannya mencerminkan tantangan besar yang dihadapi Kekaisaran Partia pada masa itu. Tekanan dari suku-suku pengembara yang mengancam perbatasan timur mereka. Sejarawan melihat Artabanus pertama sebagai pemimpin yang menghadapi tantangan besar, tetapi memiliki sedikit keberuntungan atau sumber daya untuk mengatasinya. Masa pemerintahannya dianggap sebagai periode transisi dalam sejarah Partia, di mana kekaisaran harus berjuang keras untuk mempertahankan eksistensinya. Sejarawan kuno
seperti Justin, penulis Romawi, menyebutkan perjuangan Parthia melawan suku-suku nomaden, tetapi tidak memberikan banyak detail tentang Artabanus pertama secara khusus. Sejarawan modern banyak yang menganggap bahwa kematian Artabanus menunjukkan betapa pentingnya reformasi militer dan diplomasi yang kemudian dilakukan oleh Mithridates kedua. Artabanus pertama adalah pemimpin yang memerintah Parthia pada saat yang penuh tantangan, terutama dari invasi suku-suku nomaden di timur. Meskipun masa pemerintahannya singkat dan berakhir dengan kekalahan, ia memainkan peran penting dalam menjaga kekaisaran selama masa transisi yang sulit. Warisannya sebagai pemimpin militer yang berani dan sebagai bagian dari garis raja-raja Arsakid tetap dihormati dalam sejarah Parthia. Masa pemerintahan Artabanus pertama dalam sejarah Kekaisaran Parthia diwarnai oleh konflik besar, terutama dengan suku-suku nomaden dari Asia Tengah yang mengancam perbatasan timur Kekaisaran. Peperangan pada era ini mencerminkan perjuangan Parthia untuk mempertahankan integritas wilayahnya di tengah migrasi suku-suku besar akibat tekanan geopolitik di Asia. Berikut adalah rangkuman peperangan penting pada masa Artabanus pertama. Pada abad kedua sebelum Masehi, wilayah Asia Tengah mengalami gelombang migrasi besar-besaran. Salah satu penyebab utama adalah ekspansi Xiongnu di wilayah timur yang memaksa suku-suku nomaden seperti Yuezhi, Saka, Scythian, dan lainnya untuk bermigrasi ke barat. Suku-suku ini bergerak menuju wilayah Kekaisaran Parthia dan Kekaisaran Seleukid. Phraates kedua, pendahulu Artabanus pertama, telah mencoba menghentikan invasi ini, tetapi tewas dalam pertempuran melawan Yuezhi dan Saka. Artabanus pertama naik tahta di tengah situasi ini, mewarisi konflik yang belum terselesaikan. Artabanus pertama terutama terlibat dalam perang melawan Saka dan Yuezhi yang terus menekan perbatasan timur Parthia. Suku Saka dan Yuezhi menyerbu wilayah Parthia, membawa ancaman besar bagi stabilitas kekaisaran. Mereka dikenal sebagai pasukan berkuda yang tangguh, menggunakan taktik mobilitas tinggi dan serangan mendadak. Artabanus memimpin pasukannya untuk menghadapi suku-suku ini di perbatasan timur Kekaisaran. Menurut beberapa sumber, Artabanus sendiri terlibat langsung dalam pertempuran, menunjukkan dedikasi dan keberaniannya sebagai raja pejuang. Artabanus akhirnya tewas dalam pertempuran melawan suku nomaden, kemungkinan melibatkan suku Saka. Kekalahannya mencerminkan sulitnya menghadapi ancaman nomaden tanpa dukungan militer dan logistik yang memadai. Peperangan pada masa Artabanus pertama memiliki dampak besar pada Kekaisaran Parthia. Serangan dari suku-suku nomaden menyebabkan hilangnya kendali atas beberapa wilayah timur Parthia. Beberapa wilayah jatuh ke tangan Saka dan Yuezhi yang kemudian menetap di daerah seperti Baktria dan Gandhara. Kekalahan dalam pertempuran menyebabkan kerugian besar bagi pasukan Parthia, termasuk kematian rajanya. Hal ini melemahkan posisi Parthia secara militer untuk sementara waktu. Setelah kematian Artabanus pertama, kekuasaan beralih ke Mithridates kedua yang kemudian dikenal sebagai salah satu penguasa terbesar Parthia. Mithridates berhasil mengembalikan kekuatan Parthia, memulihkan wilayah yang hilang, dan mengukuhkan kekaisaran sebagai kekuatan utama di Asia Barat. Peperangan pada masa Artabanus pertama tidak hanya terbatas pada konflik internal Parthia, tetapi juga mencerminkan dinamika geopolitik yang lebih luas. Gelombang migrasi yang dipicu oleh tekanan dari Xiongnu berdampak pada banyak wilayah, termasuk Parthia, Seleukid, dan India. Sementara Parthia sibuk menghadapi ancaman di timur, Seleukid di barat juga mengalami kemunduran akibat tekanan internal dan eksternal. Sejarawan modern melihat peperangan pada masa Artabanus pertama sebagai salah satu episode paling menantang dalam sejarah Parthia.
Meskipun kehilangan wilayah timur, Parthia berhasil bertahan dan bahkan bangkit kembali di bawah pengganti Artabanus. Invasi nomaden mengubah demografi wilayah timur kekaisaran dengan beberapa suku seperti Yuezhi akhirnya mendirikan kekaisaran Kushan di Asia Selatan. Kegagalan Artabanus menunjukkan perlunya reformasi militer dan diplomasi yang kemudian dilakukan oleh Mithridates II. Peperangan pada masa Artabanus pertama mencerminkan perjuangan berat Kekaisaran Parthia melawan ancaman eksternal yang signifikan. Meskipun masa pemerintahannya berakhir tragis dengan kekalahan dan kematiannya, perlawanan yang ia pimpin membantu menjaga kekaisaran tetap berdiri hingga kebangkitan kembali di bawah penerusnya. Sejarah ini menjadi cerminan dari dinamika kompleks antara suku nomaden dan kekaisaran besar di Asia Tengah. Artabanus pertama, raja dari dinasti Arsakid yang memerintah kekaisaran Parthia, dikenal lebih sebagai seorang raja, pejuang dibandingkan sebagai pembuat kebijakan besar. Masa pemerintahannya singkat dan berlangsung dalam situasi penuh krisis, terutama ancaman invasi suku nomaden dari timur. Meskipun demikian, beberapa kebijakan dan tindakan strategisnya dapat disimpulkan dari konteks sejarahnya. Artabanus pertama sangat fokus pada upaya mempertahankan perbatasan timur Kekaisaran Parthia yang menjadi sasaran serangan suku-suku Yuezhi, Saka, Scythian, dan kelompok nomaden lainnya. Artabanus menerapkan kebijakan pertahanan aktif untuk menghadapi serangan nomaden. Ia memobilisasi pasukan Parthia untuk melindungi wilayah strategis seperti Baktria yang menjadi gerbang penting ke Iran. Sebagai pemimpin militer, Artabanus memimpin pasukannya secara langsung dalam peperangan melawan suku-suku nomaden, menunjukkan pendekatan kepemimpinan yang berani tetapi juga berisiko. Sebagai raja yang mewarisi situasi politik dan militer yang tidak stabil setelah kematian pendahulunya, Phraates II, Artabanus pertama harus menghadapi tantangan menjaga kesatuan internal kekaisaran. Artabanus kemungkinan besar harus menghadapi ketidakpuasan para bangsawan dan satrap, gubernur daerah, yang memiliki otonomi besar. Namun, tidak banyak bukti menunjukkan bahwa ia mampu mengonsolidasikan kekuasaan secara efektif dalam waktu singkat pemerintahannya. Sebagai anggota dinasti Arsakid, ia harus mempertahankan otoritas dinasti di tengah tantangan dari dalam dan luar. Ini termasuk memastikan kesetiaan elit politik Parthia. Tidak ada catatan spesifik tentang kebijakan diplomatik Artabanus pertama, tetapi dari konteks sejarah dapat diasumsikan bahwa dalam menghadapi invasi suku nomaden, ia mungkin mencoba membangun aliansi dengan tetangga Parthia atau suku-suku tertentu untuk memperkuat pertahanan. Namun, pendekatan ini tampaknya tidak berhasil menghentikan tekanan nomaden. Karena ancaman besar di timur, Artabanus tidak dapat banyak berfokus pada ekspansi atau hubungan diplomatik dengan Kekaisaran Seleukid di barat, yang sebelumnya menjadi musuh utama Parthia. Tidak ada bukti konkret bahwa Artabanus pertama memperkenalkan reformasi administratif selama pemerintahannya. Hal ini mungkin disebabkan oleh masa pemerintahannya yang singkat, sekitar 4 tahun, dan penuh konflik, tidak memberinya waktu atau sumber daya untuk melakukan reformasi besar. Sebagian besar kebijakan Artabanus tampaknya diarahkan pada respons terhadap ancaman eksternal daripada pengelolaan internal kekaisaran. Meskipun Artabanus pertama tidak meninggalkan warisan kebijakan besar, tindakannya mencerminkan upaya mempertahankan keberlangsungan Kekaisaran Parthia selama masa-masa sulit. Warisannya lebih terletak pada perannya sebagai pemimpin transisi yang, meskipun akhirnya kalah, perlawanan Artabanus membantu menjaga integritas Parthia hingga penggantinya, Mithridates II, mengambil alih. Artabanus adalah contoh raja pejuang yang berjuang langsung di medan perang, meskipun dengan hasil tragis. Kebijakan Artabanus pertama lebih
bersifat responsif terhadap situasi krisis daripada proaktif dalam membangun kekaisaran. Fokus utamanya adalah melindungi perbatasan timur dari invasi suku nomaden, menjaga stabilitas internal, dan mempertahankan otoritas dinasti. Meskipun masa pemerintahannya singkat dan berakhir dengan kekalahan, tindakannya memberikan dasar bagi pemulihan dan kebangkitan Parthia di bawah Mithridates II. Pada masa pemerintahan Artabanus pertama, kondisi masyarakat Kekaisaran Parthia yang berakar di wilayah Persia kuno dipengaruhi oleh berbagai dinamika internal dan eksternal. Masa ini adalah periode penuh gejolak bagi kekaisaran yang berada dalam situasi transisi dan ancaman serius dari luar. Berikut adalah gambaran kondisi masyarakat Persia di bawah kepemimpinan Artabanus pertama. Masyarakat Parthia pada masa itu tetap mempertahankan banyak elemen tradisional Persia kuno, bercampur dengan pengaruh Helenistik dari era Kekaisaran Seleukid. Raja dan anggota dinasti Arsakid menduduki puncak hierarki sosial. Para bangsawan besar, dikenal sebagai satrap atau pemimpin daerah, memiliki otonomi yang luas, seringkali bertindak sebagai pemimpin militer lokal. Bangsawan memiliki kekuasaan besar atas tanah dan masyarakat, sering menjadi sekutu penting atau musuh internal raja. Petani merupakan mayoritas masyarakat yang bergantung pada pertanian di dataran subur Iran. Pedagang dan pengrajin berkembang, terutama di kota-kota yang terletak di jalur sutra, seperti Nisa dan Hekatompilos. Suku-suku nomaden yang telah menetap di wilayah timur Parthia membawa pengaruh budaya mereka ke masyarakat, memperkaya, tetapi juga menimbulkan tantangan sosial dan ekonomi. Ekonomi Parthia pada masa Artabanus pertama mengalami tekanan signifikan akibat perang dan migrasi besar-besaran. Wilayah dataran Iran tetap menjadi pusat produksi pertanian, tetapi serangan suku nomaden mengganggu aktivitas pertanian di wilayah timur. Kehilangan wilayah strategis seperti Baktria berdampak pada pasokan bahan pangan dan kekayaan ekonomi. Parthia berada di jalur utama jalur sutra yang menghubungkan timur dan barat. Namun, konflik dengan suku nomaden mengganggu rute perdagangan timur, merugikan pedagang lokal. Hubungan dengan Kekaisaran Seleukid di barat memungkinkan perdagangan tetap berlanjut, meskipun tidak sekuat sebelumnya. Suku-suku nomaden sering melakukan serangan, menyebabkan kerugian ekonomi bagi penduduk pedesaan dan pedagang. Budaya masyarakat pada masa Artabanus pertama mencerminkan pengaruh campuran Persia kuno, Helenistik, dan budaya lokal. Tradisi Persia kuno, seperti Zoroastrianisme, masih menjadi dasar identitas budaya. Keyakinan ini menekankan konsep dualisme antara kebaikan dan kejahatan. Kuil api, simbol penting Zoroastrianisme, tetap menjadi pusat kegiatan keagamaan. Setelah runtuhnya Kekaisaran Seleukid di timur, elemen Helenistik seperti seni, arsitektur, dan gaya pemerintahan tetap hadir dalam budaya Parthia. Bahasa Yunani digunakan dalam perdagangan dan pemerintahan, meskipun bahasa Persia mulai kembali dominan. Wilayah Parthia mencakup berbagai etnis dan agama, mencerminkan toleransi relatif yang menjadi ciri khas Arsakid. Ini termasuk komunitas Yunani, Babilonia, dan suku nomaden yang menetap. Kondisi politik masyarakat Parthia pada masa Artabanus pertama sangat tidak stabil, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kekalahan pendahulunya, Phraates II, dalam perang melawan suku Yuezhi menciptakan kekosongan kekuasaan yang mengganggu stabilitas. Banyak satrap bertindak independen atau memberontak, mengurangi kontrol pusat raja. Invasi dari suku Yuezhi dan Saka membuat wilayah timur Parthia sangat rentan. Masyarakat yang tinggal di perbatasan sering menjadi korban konflik, menghadapi penjarahan dan pengungsian. Sebagian besar sumber daya negara dikerahkan untuk mempertahankan wilayah
dari ancaman eksternal yang berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penduduk Parthia, khususnya di wilayah timur, menghadapi kesulitan besar akibat konflik. Serangan suku nomaden menyebabkan banyak penduduk mengungsi ke wilayah yang lebih aman di bagian barat kekaisaran. Ini menciptakan tekanan sosial di daerah yang menjadi tujuan pengungsi. Untuk mendanai kampanye militer, pemerintah kemungkinan memberlakukan pajak yang berat, yang menjadi beban bagi petani dan pedagang. Kehilangan wilayah dan perang berkepanjangan memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Meskipun pemerintahan Artabanus pertama berakhir dengan kekalahannya, perjuangannya melawan suku nomaden memberikan waktu bagi kekaisaran untuk bertahan dan mempersiapkan pemulihan di bawah Mithridates II. Kondisi masyarakat selama masa ini menunjukkan adaptasi yang kuat terhadap tantangan. Meskipun dengan banyak penderitaan dan kesulitan, kondisi masyarakat Persia pada masa Artabanus pertama sangat terpengaruh oleh situasi perang dan ketidakstabilan politik. Meskipun pertanian dan perdagangan tetap menjadi pilar ekonomi, ancaman dari suku nomaden dan ketidakpastian politik membawa tekanan besar pada masyarakat. Namun, warisan budaya Persia tetap bertahan, menjadi dasar bagi pemulihan Parthia di masa mendatang. Akhir hayat Artabanus pertama, Raja Parthia dari dinasti Arsakid, terjadi dalam konteks konflik militer yang menegangkan melawan suku-suku nomaden Asia Tengah, terutama Saka, Scythians, dan mungkin juga Yuezhi. Ia tewas dalam pertempuran, kemungkinan pada sekitar tahun 124 sebelum Masehi, saat berusaha mempertahankan perbatasan timur kekaisarannya dari invasi besar-besaran. Artabanus pertama naik takhta setelah kematian pendahulunya Phraates Dracula, yang juga tewas dalam pertempuran melawan suku-suku nomaden. Kekaisaran Parthia saat itu menghadapi tekanan serius di perbatasan timur. Tekanan dari Xiongnu di Asia Timur menyebabkan suku-suku seperti Yuezhi dan Saka bermigrasi ke barat, memasuki wilayah Baktria dan perbatasan Parthia. Suku Saka dikenal sebagai prajurit berkuda yang sangat tangguh dan menggunakan taktik serangan mendadak yang sulit dilawan. Artabanus berusaha melanjutkan perjuangan melawan suku-suku ini untuk melindungi wilayah Parthia. Artabanus memimpin pasukan Parthia dalam kampanye militer di timur, kemungkinan di daerah dekat Baktria atau sekitar sungai Oxus, Amudarya, yang menjadi garis depan pertempuran melawan nomaden. Sebagai raja pejuang, Artabanus memimpin pasukannya secara langsung di medan perang, menunjukkan keberanian, tetapi juga menempatkan dirinya dalam risiko besar. Artabanus pertama tewas dalam salah satu pertempuran melawan suku Saka. Detail spesifik tentang pertempuran ini tidak tercatat secara rinci, tetapi beberapa kemungkinan penyebab kekalahannya meliputi: pasukan Saka dikenal unggul dalam perang gerilya dan taktik mobilitas tinggi yang menyulitkan pasukan reguler Parthia untuk bertahan. Kekalahan berturut-turut sejak masa Phraates II mungkin telah melemahkan moral dan kekuatan militer Parthia, sehingga sulit untuk memenangkan pertempuran. Kematian Artabanus pertama dalam pertempuran meninggalkan dampak besar bagi kekaisaran. Kekalahan dan kematiannya menciptakan kekosongan kekuasaan sementara di Parthia. Hal ini melemahkan posisi kekaisaran di perbatasan timur. Setelah kematiannya, Parthia kehilangan kendali atas beberapa wilayah strategis di timur yang jatuh ke tangan suku Saka dan Yuezhi. Penggantinya, Mithridates II, kemudian berhasil memulihkan kekaisaran, merebut kembali wilayah yang hilang, dan memperkuat otoritas Parthia. Sejarawan melihat kematian Artabanus pertama sebagai simbol tantangan besar yang dihadapi kekaisaran Parthia dalam mempertahankan perbatasannya dari invasi nomaden. Meskipun masa pemerintahannya singkat dan berakhir tragis, perlawanan yang ia pimpin memberikan waktu berharga bagi Parthia
untuk bertahan hingga kebangkitan kembali di bawah penerusnya. Akhir hayat Artabanus pertama adalah bukti dari kompleksitas tantangan militer dan politik yang dihadapi. Kekaisaran Parthia pada abad kedua sebelum Masehi. Tewas dalam pertempuran melawan Saka, ia dikenang sebagai raja yang berjuang hingga akhir untuk mempertahankan kekaisarannya, meskipun gagal menghadapi ancaman yang besar dan beragam di masanya. Warisan Artabanus pertama sebagai Raja Parthia tidak terlalu mencolok dibandingkan dengan penguasa lainnya dari dinasti Arsakid, terutama karena masa pemerintahannya yang singkat dan diwarnai oleh konflik besar. Namun, pandangan para ilmuwan dan sejarawan tentang warisan peninggalannya mencakup beberapa aspek yang signifikan, meskipun terbatas pada konteks waktu dan situasi yang dihadapinya. Berikut adalah pandangan ilmuwan dan sejarawan terkait warisan Artabanus pertama. Meskipun Artabanus pertama tidak berhasil mengalahkan musuh-musuh besar seperti suku Saka dan Yuezhi, para sejarawan mengakui bahwa perjuangannya memperlihatkan ketahanan militer Parthia di tengah ancaman besar. Salah satu aspek yang dihargai adalah upaya Artabanus untuk mempertahankan perbatasan timur Kekaisaran Parthia dari serangan suku-suku nomaden. Meskipun akhirnya tewas dalam pertempuran, Artabanus berhasil memperlambat kemajuan musuh dan memberikan waktu bagi penerusnya untuk merestrukturisasi pasukan Parthia. Sebagai seorang raja yang terlibat langsung dalam peperangan, Artabanus menunjukkan keberanian dan komitmen yang tinggi terhadap pertahanan kekaisarannya. Sejarawan memandangnya sebagai contoh kepemimpinan militer yang mengedepankan tindakan langsung daripada hanya mengandalkan perwira-perwira militer. Artabanus pertama meninggalkan warisan yang lebih kompleks dalam hal transisi politik Parthia. Meskipun ia tidak dapat mencapai kemenangan besar, masa pemerintahannya menandai periode pergolakan dalam struktur kekuasaan Parthia. Setelah kematiannya, Kekaisaran Parthia mengalami kekosongan kepemimpinan yang menyebabkan krisis politik sementara. Banyak sejarawan menilai bahwa meskipun Artabanus tidak cukup kuat untuk mengonsolidasikan kekuasaan sepenuhnya, penggantinya, Mithridates II, mengambil alih situasi ini dan melakukan reformasi yang membantunya memulihkan kekaisaran. Walaupun Artabanus pertama tidak berhasil mengatasi ancaman eksternal, warisannya menunjukkan ketahanan politik dalam menghadapi tantangan internal. Dinasti Arsakid tetap bertahan meskipun mengalami pergolakan, dan pada masa Mithridates II, Parthia kembali bangkit sebagai kekuatan besar di Asia Barat. Pandangan sejarawan terhadap warisan budaya dan keagamaan Artabanus pertama lebih terbatas. Tetapi ada beberapa elemen penting yang layak dicatat. Di bawah Artabanus pertama, Parthia tetap mempertahankan tradisi Zoroastrianisme sebagai agama dominan di kerajaan. Meskipun Artabanus sendiri lebih dikenal karena kepemimpinan militernya, agama Zoroastrian tetap menjadi bagian integral dari identitas budaya dan politik Parthia. Sebagian besar sejarawan menganggap bahwa Artabanus tidak banyak melakukan perubahan besar dalam kebijakan keagamaan, tetapi ia tetap mendukung keberlangsungan tradisi ini. Meskipun Artabanus memerintah dalam masa yang penuh dengan ancaman eksternal, pengaruh Helenistik dari era sebelumnya tetap ada di Parthia. Bahasa Yunani dan unsur-unsur budaya Helenistik masih digunakan dalam pemerintahan dan perdagangan, meskipun lebih dominan dalam masyarakat yang lebih kaya dan terhubung dengan jalur perdagangan internasional. Secara umum, para sejarawan melihat warisan Artabanus pertama sebagai sebuah episode yang penuh perjuangan dan tantangan. Meski ia gagal mengalahkan musuh utama Parthia dan kehilangan wilayah di timur, ia menunjukkan dedikasi tinggi untuk mempertahankan kekaisaran pada masa yang sangat sulit. Artabanus pertama tidak meninggalkan warisan besar dalam bentuk reformasi politik
atau pencapaian militer monumental, tetapi ia menjadi bagian dari sejarah penting dalam menjaga kelangsungan dinasti Arsakid dan memberikan waktu bagi penerusnya, Mithridates II, untuk membangun kembali kekuatan Parthia. Beberapa pandangan ilmuwan yang lebih modern menilai Artabanus pertama sebagai pemimpin yang terjebak dalam situasi yang sangat menantang, di mana ia berjuang dengan segala cara untuk melindungi wilayah dan stabilitas Parthia, meskipun gagal mencapai kemenangan besar. Dalam konteks yang lebih luas, warisan Artabanus pertama lebih berfokus pada ketahanan kekaisaran dan kesinambungan dinasti. Warisan Artabanus pertama sebagai Raja Parthia lebih berfokus pada perjuangan dan ketahanan di tengah ancaman besar dari suku nomaden serta pengaruh eksternal. Meskipun pemerintahannya singkat dan penuh dengan tantangan, ia memimpin kekaisaran dengan dedikasi untuk mempertahankan wilayahnya, meski akhirnya mengalami kekalahan dalam peperangan. Pemulihan yang terjadi setelah kepemimpinannya di bawah Mithridates II lebih banyak dianggap sebagai kelanjutan dari ketahanan yang ia upayakan selama pemerintahannya.